Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2F akan menjabarkan tentang strategi pemecahan masalah, acting it out and simulation sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan matematika sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Rusnilawati MPD. Perkenalkan, nama saya Delvian Elfrida dengan NIM A510230270. Nama saya Rima Mentari dengan NIM A510230286. Perkenalkan, nama saya Farida Atkia dengan NIM A510239279. Perkenalkan, nama saya Salma Jihanabila dengan NIM A510239281. Kenalkan, nama saya Roy Akbar dengan NIM PMA 5124007. Halo Sobat Math, PGSD Cerdas. Kali ini kita akan belajar strategi pemecahan masalah, acting it out, and simulation. Apa sih strategi pemecahan masalah itu? Menurut Hadi dan Radiatul, pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tuntutan akan kemampuan pemecahan masalah dipertegas secara eksplisit dalam kurikulum tersebut, yaitu sebagai kompetensi dasar yang harus dikembangkan dan diintegrasikan pada sejumlah materi yang sesuai. Nah, strategi pemecahan masalah acting it out and simulation, strategi ini dikhususkan untuk kelas 3 dan kelas 4. Peserta didik benar-benar dapat mengambil peran dari permasalahan dengan melakukan penyelesaiannya. Mereka juga dapat menggunakan bahan-bahan seperti tutup botol, balok, kertas yang bergambar bendanya, dan sebagainya untuk mensimulasikan penyelesaian dalam soal tersebut. Strategi simulasi sama seperti pemecahan masalah di dunia nyata. Artinya, peserta didik didorong untuk melakukan keterampilan matematika mereka yang sedang berkembang. Untuk memecahkan masalah dalam konteks situasi yang mereka kenal, ini bukanlah permasalahan yang harus diselesaikan dengan perhitungan aritmatika kasar, namun melalui perumusan rencana dan pemilihan strategi yang efektif. Ciri-ciri pemecahan masalah. 1. Fisik atau visual, yaitu melibatkan gerakan untuk memerankan atau memodelkan. 2. Interaktif, yaitu membutuhkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok. 3. Trial dan error, yaitu memungkinkan percobaan solusi secara langsung dan melihat hasilnya. Yang terakhir yaitu prediktif, digunakan untuk memprediksi hasil dari berbagai tindakan atau keputusan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penyelesaian permasalahan dengan strategi acting it out and simulation. Untuk soal pertama, Pak Budi memberikan 21 ikan mas kepada 3 siswa untuk dirawat selama musim kemarau. Setiap siswa mendapat ikan mas dalam jumlah ganjil. Yusuf mendapatkan paling banyak, Samsul mendapat nomor paling kecil, dan Jojo mendapat sisanya. Berapa banyak ikan mas yang masing-masing dibawa pulang untuk dirawat? Simulasikan tindakan penyelesaian 21 ikan mas yang ada dengan kertas yang diprint menggunakan gambar ikan mas. Siapkan sebuah kertas yang diberikan 2 sekat sebagai pembatas bagian milik Yusuf, Samsul, dan Jojo. Berikan benda tersebut kepada peserta didik agar mereka dapat memahami permasalahan yang ada. Setelah itu, berikan penyelesaian dengan cara membentuk himpunan 3 angka ganjil berbeda, yang apabila dijumlahkan hasilnya 21. Bilangan ganjil yang membentuk hasil 21 yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan yang terakhir yaitu angka 19. Jadi, didapatkan 4 variasi himpunan yang terdiri dari 3 angka ganjil yang berbeda, yang hasilnya adalah 21, yaitu angka 5, 7, 9, kemudian 3, 7, 11, 1, 7, 13, dan yang terakhir angka 1, 9, dan 11.
Untuk variasi yang pertama, Yusuf mendapatkan 9 ikan mas, Jojo mendapatkan 7 ikan mas, dan Samsul mendapatkan 5 ikan mas. Variasi yang kedua, Yusuf mendapatkan 11 ikan mas, Jojo mendapatkan 7 ikan mas, dan Samsul mendapatkan 3 ikan mas. Kemudian, untuk variasi yang ketiga, Yusuf mendapatkan 13 ikan mas, Jojo mendapatkan 7 ikan mas, dan Samsul mendapatkan 1 ikan mas. Versi yang keempat yaitu Yusuf mendapatkan 11 ikan mas, Jojo mendapatkan 9 ikan mas, dan Samsul mendapatkan 1 ikan mas. Jadi, hasil dari penyelesaian yang telah ditemukan bahwa terdapat 4 variasi himpunan yang terdiri dari 3 angka ganjil yang berbeda, yang hasilnya adalah 21, yaitu angka 5, 7, 9, kemudian 3, 7, 11, 1, 7, 13, dan yang terakhir 1, 9, 11. Soal nomor 2. Agus, Nisa, dan Radit sedang berburu kurma. Agus menemukan 25 butir kurma. Nisa menemukan 8 butir kurma lebih sedikit dari Agus. Radit menemukan 10 butir kurma lebih banyak dari Nisa. Berapa banyak kurma yang ditemukan ketiga anak tersebut? Solusi untuk soal tersebut yaitu simulasikan kurma dengan menggunakan tutup botol. Kemudian pilih 3 peserta didik untuk mewakili Agus, Nisa, dan Radit. Pada permasalahan ini, peserta didik diminta untuk belajar dengan menghitung penjumlahan dan pengurangan. Agus sama dengan 25 tutup botol. Nisa sama dengan 25 tutup botol dikurangi 8 tutup botol sama dengan 17 tutup botol. Radit sama dengan 17 tutup botol ditambah 10 tutup botol sama dengan 27 tutup botol. Kemudian berikan Agus 25 tutup botol, Nisa 17 tutup botol, dan Radit 27 tutup botol. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menghitung jumlah tutup botol yang ditemukan dalam perhitungan tersebut. Berarti 25 ditambah 17 ditambah 27 sama dengan 69 tutup botol. Jadi, kurma yang ditemukan Agus, Nisa, dan Radit berjumlah 69 kurma. Pengaruh model pembelajaran problem solving dengan strategi acting in out or simulation terhadap gaya berpikir peserta didik. Model pembelajaran problem solving dengan strategi acting in out memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya berpikir siswa. Dalam model ini, peserta didik didorong untuk secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Strategi acting in out memungkinkan peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi dengan mencoba berbagai langkah dan mengobservasi hasilnya. Dengan demikian, model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, dan problem solving. Menurut Herawati 2017, pengelolaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model simulation dapat meningkatkan pemahaman masalah, sehingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal meningkat. Pengelolaan pembelajaran matematika dengan model simulation menciptakan kegembiraan, kesenangan pada diri siswa sehingga siswa yang berkemampuan kurang memberikan respon yang baik, termotivasi untuk belajar matematika. Hal tersebut mengakibatkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika meningkat. Terlihat dengan adanya usaha dari peserta didik,
terutama kelompok kurang untuk bisa menyelesaikan soal cerita dengan benar, didukung oleh teman sekelompoknya yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Kelebihan model pembelajaran strategi acting in out or simulation terhadap gaya berpikir peserta didik. Nah, yang pertama ada meningkatkan pemahaman konsep, yaitu membantu siswa memahami konsep yang abstrak dengan membuatnya lebih konkret melalui tindakan fisik atau simulasi. Yang kedua, pembelajaran aktif, yaitu mendorong partisipasi aktif dari peserta yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang ketiga, relevansi dengan dunia nyata, yaitu simulasi memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks yang mirip dengan situasi nyata, meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial, yaitu mendorong kerjasama, komunikasi, dan empati melalui interaksi antar siswa selama peragaan atau simulasi. Dan yang terakhir, interaktif dan menarik, yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kekurangan model pembelajaran strategi acting it out and simulation terhadap gaya berpikir peserta didik. 1. Kurang autentik. Mungkin terasa kurang nyata atau kurang relevan dibandingkan dengan pengalaman langsung. 2. Tidak selalu realistis. Skenario simulasi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas situasi nyata, sehingga bisa memberikan gambaran yang kurang akurat. 3. Waktu dan sumber daya. Membutuhkan persiapan yang cukup banyak dari guru, termasuk perencanaan skenario, penyediaan alat dan bahan, serta pengaturan ruang kelas. 4. Tidak cocok untuk semua materi. Beberapa konsep atau mata pelajaran mungkin sulit atau tidak praktis untuk dipraktikkan melalui peragaan atau simulasi. 5. Resistensi dari siswa. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman atau enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan peragaan fisik atau bermain peran. Jadi kesimpulan dari strategi permasalahan acting in out ini dapat memungkinkan peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi dengan mencoba berbagai langkah dan mengobservasi hasilnya. Dengan demikian, model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, dan problem solving. Pembelajaran matematika dengan model simulation menciptakan kegembiraan, kesenangan pada diri siswa sehingga siswa yang berkemampuan kurang memberikan respon yang baik termotivasi untuk belajar matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.